الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Kemewahan dunia dan sengitnya persaingan hidup seringkali membuat kita lupa akan akhirat dan kematian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam ayatnya, wal akhiratu khairul laka minal ula, yang artinya hari kemudian itu lebih baik dari hari permulaan. Quran surat Ad-Duha ayat 4. Dan wal akhiratu khairun wa abqa, yang artinya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 17. Nabi Muhammad SAW sejak dahulu mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini memang singkat dibandingkan dengan hidup yang kekal dan abadi di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Mustawid bin Syaddad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wallahi, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah seberapa banyak air yang ikut pada jari itu. Jadi, sungguh tidak dapat kita bayangkan singkatnya kehidupan dunia ini hanya berupa tetesan air yang sangat sedikit di satu jari bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat lama dan luas laksana lautan. Setiap bernyawa pasti mati. Suatu hari Imam Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu dia bertanya pada mereka, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Jawaban murid-muridnya, orang tua, guru, teman, kerabat. Lalu sang imam berkata, semua jawaban kalian benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Sebab janji Allah dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati. Quran surat Al-Imran ayat 185. Kematian sejatinya tidak mengenal usia, baik muda maupun tua. Jangan berpikir bahwa kita tidak jauh dari kematian karena kita masih muda, tubuh kita sehat, penampilan kita ganteng dan cantik, dan kesehatan bagus. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja dan tidak ada yang bisa menghentikannya? Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34, yang artinya, dan setiap umat mempunyai azal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dalam Quran surat Al-Zumar ayat 8, Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari padanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Zumar ayat 8. Umur umat Nabi Muhammad berada di antara 60-70 tahun. Sabda Nabi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW, umur umatku berkisar 60-70 tahun dan sedikit melewatinya. Kematian manusia ditulis oleh Allah ketika ia masih berupa janin dalam kandungan setelah 180 hari, dan kematian dicatat beserta rizkinya, amal, kebahagiaan, dan penderitaannya. Ada 5 alam yang dilalui manusia, yaitu alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Ketika kematian datang, ia datang pada waktunya. Ia tidak dapat ditunda atau diburu-buru sedikit pun. Dan ia datang di bumi, dimanapun orang itu berada. Saat kematian memanggil, tidak ada yang bisa menemaninya. Bukan lagi istrinya yang cantik atau suaminya yang tampan dan menawan. Yang menemaninya adalah amal soleh kita. Imam Qurtubi radhiyallahu anhu berkata meriwayatkan bahwa Daqaq berkata,
Barang siapa yang banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yakni bersegera bertaubat, hatinya merasa cukup dan giat atau semangat dalam beribadah. Sebaliknya, barang siapa yang melupakan mati, ia akan dihukum dengan 3 perkara, menunda taubat, tidak ridho dengan rasa cukup, malas dalam beribadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa kafabil mauti wa izzo, yang artinya cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Artinya, kematian sebenarnya cukup menjadi nasihat agar manusia selalu ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia selalu ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia dijauhkan dari segala macam kemaksiatan. Pejabat pemerintah tidak korup, hakim tidak lagi menerima suap, masalah hukum menjadi bingung. Dan jika semua orang menganggap kematian sebagai pengingat, maka dunia ini akan damai dan sejahtera. Kejahatan tidak lagi dilakukan di antara manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.